Oke, kita lanjut ya. Apakah perbedaan antara pengujian satu arah dan pengujian dua arah? Nah, di sini jelas perbedaannya adalah jika pengujian satu arah itu nilai kritisnya terletak di ekor sebelah kanan saja atau di sebelah kiri saja. Oke, tapi kalau pengujian dua arah, maka nilai kritisnya ada di dua-duanya, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Alfanya adalah setengah dari alfa, karena kalau uji dua arah kan alfanya dibagi dua. Jadi, kalau dengan menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat error 5%, berarti setengah dari alfa, yaitu 0,25%. Oke. Nah, kemudian untuk uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Ingat yang saya jelaskan di awal bahwa jika ada pernyataan rata-rata populasi menggunakan tanda lebih besar, lebih dari, kurang dari, lebih besar dari, maka itu pasti menggunakan uji populasi atau uji statistik satu arah. Nah, berarti contoh 1 dan contoh 2 ini adalah salah satu pernyataan hipotesis yang menyatakan untuk uji satu arah karena dilambangkan dengan tanda kurang dari, lebih dari sama dengan 0, kurang dari. Maka ini adalah uji statistik satu arah. Nah, ini adalah gambar dari uji statistik satu arah. Dengan taraf nyatanya adalah 5%. Berarti kalau dengan taraf nyata atau alfanya 5%, nilai kritisnya pasti 1,65. Nilai kritisnya pasti 1,65. 1,65 sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu didapatkan dari tabel Z, di mana 1,65 ini adalah nilai kritis untuk taraf signifikan yaitu 5%. Karena ujinya adalah uji satu arah, maka titik kritisnya hanya ada di sebelah kanan saja atau hanya ada di sebelah kiri saja. Oke. Nah, daerah yang ada di sebelah kiri, kalau di sini adalah titik kritisnya 1,65, berarti yang ada di kurang dari 1, lebih dari 1,65 ini adalah daerah penolakan H0 dan di sini adalah daerah tidak menolak H0 atau menerima H1-nya. Oke. Nah, ini adalah contoh pengujian dua arah. Kalau tadi yang satu arah menggunakan lambang lebih dari kurang dari, maka untuk pengujian dua arah ini menggunakan lambang sama dengan, tidak sama dengan. Sama dengan, tidak sama dengan. Ini yang membedakan antara uji satu arah dan uji dua arah. Nah, untuk pengujian dua arah, maka 0,5-nya atau tingkat signifikansinya kita bagi menjadi 2. Sehingga didapatkan 0,025 di sebelah kanan, 0,025 di sebelah kiri. Untuk titik kritisnya adalah minus 1,96, di sini 1,96. Nah, 0,95 ini adalah tingkat kebenarannya, karena kita kan menggunakan tingkat kesalahan atau errornya 0,5. Berarti kan 100% dikurangi 0,5 yaitu 0,95%. Jadi antara titik kritis minus 1,96 sampai 1,96, di tengah-tengahnya adalah 0,95 atau tingkat kebenarannya atau tidak menolak nolnya. Nah, 1,96 sudah saya jelaskan didapatkan dari tabel Z, yaitu nilai dari 0,4750 ini kita tarik di tabel Z, maka dapatnya adalah di kolom ke 1,9 dan 0,6. Oke, sekarang kita menggunakan teori pendugaan statistik. Contohnya, oke. Ada perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-ratanya mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Konsultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasinya adalah 16,32%. Standar deviasinya adalah 10,46%. Sedangkan taraf errornya atau taraf signifikansinya adalah 5%.
Nah, berarti dari kasus ini kita sudah tahu bahwa jumlah sampelnya adalah 30 perusahaan. Karena 30 atau lebih, maka menggunakan pengujian hipotesis sampel besar karena jumlah sampel yang akan diteliti adalah 30 perusahaan. Oke, langkah pertama sekarang yaitu merumuskan hipotesis. Kita lihat dari pernyataan perusahaan reksadana ini. Hipotesis yang didapatkan adalah H0-nya yaitu menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Berarti H0-nya adalah 10,5%. Nah, H alternatifnya atau H1-nya berarti kebalikan dari H0 yaitu H1 tidak sama dengan, ini harusnya tidak sama dengan 10,5%. Berarti kalau kita dapatkan lambang ini, berarti nanti uji hipotesisnya adalah menggunakan uji dua arah. Karena sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, karena kan perusahaan reksadana ini dia ingin meneliti apakah rata-ratanya itu mencapai 10,5% atau tidak. Berarti kan sama dengan atau tidak sama dengan. Oke. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Soal kan sudah jelas taraf nyatanya yaitu 5%. Berarti probabilitas tingkat errornya atau penolakan hipotesisnya 5%. Sedangkan probabilitas kebenarannya yaitu 95%, karena 100% dikurangi 5%, maka mendapatkan 95%. Nah, ingat bahwa tadi di hipotesis itu sama dengan dan tidak sama dengan, maka itu adalah uji dua arah. Nah, sehingga untuk menentukan nilai kritis, kita harus membagi alfanya menjadi 2, yaitu 0,5 dibagi 2 mendapatkan 0,025. Dan nilai kritis Z-nya dari tabel normalnya adalah 1,96. Sudah saya jelaskan sebelumnya dari mana 1,96, itu dari tabel Z. Oke. Nah, langkah ketiga berarti kita harus melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal kan sudah diketahui, rata-rata populasinya yaitu 10,5%, rata-rata sampelnya 16,32%, standar deviasinya 10,46%. Sehingga kita masukkan ke rumus Z, ini adalah uji statistiknya, X bar dikurangi mu dibagi standar deviasi. Oke, berarti 16,32%. Ini persennya dihilangi, kalau di sini dikurangi 10,5 yaitu rata-rata populasi. Ini rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi dibagi akar dari 30. 30 adalah jumlah sampel yang digunakan. Sehingga didapatkan hasil 5,82 dibagi 1,9 sama dengan 3,06. Ini adalah uji Z-nya. Nah, sekarang kita lihat daerah pengujian hipotesis ini. Tadi kan didapatkan hasil 3,06. Berarti 3,06 itu kan ada di sini, daerah sini. Karena ini 1,96. Berarti kan dia ada di 3,06, ada di sekitaran sini. Nah, berarti ada di daerah penolakan H0. Nah, ya kan? Ada di daerah penolakan H0. Karena H0-nya ditolak, berarti kesimpulannya adalah menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Artinya menerima H1. H1 tadi, hasil rata-rata reksadana saham tidak sama dengan 10,5%. Berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak, H1 diterima. Artinya tidak terbukti bahwa rata-rata reksadana saham itu sama dengan 10,5%. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu nanti di kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat bermanfaat, dan nanti jika ada pertanyaan, maka kita bahas di WhatsApp grup seperti sebelum-sebelumnya. Dan kalau memang dimungkinkan lagi, kita akan bahas secara online. Terima kasih.